Hewan buas bisa dikendalikan hanya dengan otak. Di suatu masa depan yang sudah sangat canggih, ada seorang manusia bernama Sony yang memiliki hewan peliharaan yaitu hewan buas. Sony dan juga hewan peliharaannya sering mengikuti pertarungan sengit dan dia tidak pernah kalah. Sony sudah memenangkan pertarungan ini sebanyak 17 kali berturut-turut. Sony, hewan peliharaannya, dan juga rekan-rekannya datang ke arena pertarungan baru. Tiba-tiba saja pemilik arena ini datang menemui Sony dan rekan-rekannya. Pemilik ini mengatakan bahwa dia ingin Sony agar sengaja kalah untuk hari ini. Bahkan dia menawarkan uang yang cukup besar. Tapi Sony dan juga rekan-rekannya menolak tawaran itu. Pemilik arena ini pun bertanya pada Sony, apa yang membuat Sony berpikir bahwa dirinya akan menang? Apa keuntungan yang dimilikinya? Apa karena dirinya seorang perempuan? Dan Sony menjawab, keuntungan yang dia miliki adalah hewan buas peliharaannya. Meskipun pemilik arena ini menaikkan jumlah uang tawaran yang diberikan tadi, Sony tetap menolak penawarannya. Karena Sony selalu menang pertarungan yang dia ikuti. Rekan-rekan Sony pun mengatakan bahwa Sony pernah tertipu oleh orang-orang seperti pemilik arena ini. Oleh karena itu, sekarang Sony bermain bukan hanya untuk menang, tetapi juga untuk membalaskan dendamnya. Sony pun datang ke arena pertempuran dan bertemu dengan lawannya. Sony pun mulai membentuk koneksi dengan hewan peliharaannya melalui gelombang otaknya. Pertarungan yang ganas pun dimulai. Lalu berikutnya, apa yang akan terjadi? Pertempuran antara monster yang dikendalikan dengan otak pun dimulai. Monster milik Sony memiliki keuntungan karena dirinya memiliki sifat yang tangkas dan juga cakar yang tajam. Namun monster milik lawan juga dilengkapi dengan alat pelindung diri. Monster milik Sony pun akhirnya berhasil terlempar ke arah tembok. Saat akan diserang, monster milik Sony pun berhasil menghindar. Namun pada akhirnya monster milik Sony pun terpojok. Apakah ini akan menjadi kekalahan pertama dari Sony? Tapi ternyata Sony berhasil menang karena monsternya berhasil menusuk lawannya. Setelah kemenangannya dari pertempuran yang sengit, Sony pun bertemu dengan sekretaris dari pemilik arena ini. Sony pun bertanya kenapa perempuan ini mau menjadi sekretaris dari bosnya. Dan ternyata perempuan ini pun terpaksa menjadi sekretaris karena diancam. Sekretaris itu pun juga berkata bahwa dirinya iri dengan Sony. Dia merasa bahwa Sony adalah wanita yang sangat berani. Sekretaris ini pun bertanya bagaimana caranya Sony bisa menang, apakah keberanian atau kebencian. Sony pun menjawab bahwa kebencian adalah suatu hal yang harus dipelajari, sementara ketakutan ada insting dari manusia. Dan kedua hal inilah yang memicu manusia. Pada akhirnya Sony dan sekretaris ini pun saling berbincang. Dan sepertinya mereka berdua akan melakukan hal yang tidak bisa dijelaskan. Wah, ada kehidupan di dalam kulkas. Kalau kamu suka minum dengan mengambil es batu dari kulkasmu, mungkin kamu harus hati-hati. Bisa saja di dalam kulkas kamu terdapat mamut dan juga tombak. Hal ini terjadi pada Rob. Setelah istri Rob yang bernama Gail juga memeriksa es batu ini, mereka pun memutuskan untuk melihat isi kulkas mereka. Dan ternyata sangat mengejutkan. Di dalam kulkas mereka terdapat kehidupan dari zaman abad pertengahan. Kehidupan di dalam kulkas itu sangat cepat sehingga tiba-tiba saja sudah menjadi kehidupan modern. Gail dan Rob pun melihat isi kulkas mereka layaknya seorang dewa melihat ke bumi. Namun tiba-tiba saja cahaya berwarna merah menghampiri kota itu. Kemudian terjadilah ledakan besar dan mengejutkan Gail dan Rob. Karena tidak kuat melihat kota itu terbakar, akhirnya Rob dan Gail pun menutup kulkas mereka. Namun setelah ditutup, Rob tetap memikirkan isi kulkas tersebut. Dan Gail mengatakan mungkin saja kehidupan di dalam kulkas mereka sudah punah. Akhirnya mereka pun membuka kembali kulkas mereka, dan apa yang mereka lihat? Kedua pasangan ini menemukan kehidupan di dalam kulkas mereka. Tapi sayangnya kehidupan dalam kulkas itu terkena bom dan akhirnya pun terbakar. Kedua pasangan ini yang tadinya sudah memutuskan untuk menutup kulkas mereka, akhirnya kembali memberanikan diri untuk membukanya. Dan apa yang mereka lihat sangat di luar dugaan. Mereka tidak menyangka bahwa kehidupan di dalam kulkas ini malah bertahan dan menjadi jauh lebih baik daripada dunia asli. Seperti adanya mobil terbang dan juga gedung-gedung berbentuk aneh. Gedung aneh ini memiliki jalur-jalur yang sepertinya meresap energi dari luar kulkas. Kemudian energi ini berkumpul menjadi satu dan semakin besar, kemudian meledak dan keluar dari kulkas. Namun kemudian para cahaya yang keluar dari kulkas ini pun kembali ke dalam dan menghilang. Kedua pasangan ini pun kecewa dan akhirnya mencabut listrik dari kulkas ini. Keesokan harinya, Gail dan Rob akhirnya kembali membuka kulkas mereka dan penasaran apa yang akan mereka lihat di dalamnya. Mungkin karena dicabut, akhirnya udara dingin di dalam kulkas pun mulai menghilang. Dan kehidupan di dalam kulkas ini pun berubah menjadi kejaman dinosaurus. Dan sepertinya siklus peradaban pun akan kembali dari awal. Apakah siklus kehidupan di dalam kulkas ini akan terus berjalan? Kira-kira ketika berikutnya membuka kulkas, apa yang akan kita lihat ya? Hah? Seorang pria terdampar di pantai dan diinjak oleh manusia lain. Seorang pria yang terdampar di pantai tiba-tiba saja sudah terikat dengan tali dan diinjak oleh manusia kecil lainnya.
Meskipun panik, pria ini berhasil melepaskan diri dari tali tersebut dan berdiri. Namun tiba-tiba jenderal dari manusia-manusia kecil ini melempar tombak ke arah kaki pria ini. Saat kesakitan, tiba-tiba saja manusia kecil lainnya melemparkan tali dan berhasil membuat pria ini jatuh dan pingsan. Pria kurang beruntung ini bernama Gulliver. Beberapa hari yang lalu, Gulliver hanyalah seorang pria pengirim surat. Singkat cerita, Gulliver adalah pria yang memiliki sedikit mimpi. Suatu hari, tiba-tiba saja Gulliver menyetujui untuk membantu temannya menulis artikel mengenai pariwisata. Tapi karena hanya punya 7 hari, Gulliver pun menggunakan salin dan tempel dari berbagai artikel dan menggabungkannya. Tapi mengejutkannya, ternyata pemimpin dari divisi mereka menyukai artikel tersebut. Oleh karena itu, Gulliver pun dikirim ke segitiga Bermuda untuk membuat artikel baru. Saat sedang menggunakan perahu untuk pergi, tiba-tiba saja tsunami datang dan membuat Gulliver tenggelam. Dan kembali ke masa sekarang, Gulliver sedang diikat seperti daging yang akan dimasak dan dibawa menuju kerajaan. Setelah itu, Gulliver pun dimanfaatkan untuk membajak lahan pertanian. Namun ketika itu, Tuan Putri sedang diganggu oleh para penjahat. Gulliver pun membebaskan diri dari alat-alat yang terikat pada dirinya dan membantu menyelamatkan Tuan Putri. Bahkan Gulliver berhasil menyelamatkan raja yang sedang terperangkap dalam gedung istana yang terbakar. Tapi, ternyata Gulliver menggunakan urinnya untuk mematikan api. Lalu bagaimana nasib Gulliver berikutnya? Seorang pria bernama Gulliver yang tidak sengaja datang ke negara ini berhasil menyelamatkan seorang raja yang terperangkap di dalam istana kebakaran menggunakan urinnya. Oleh karena itu, Gulliver dianggap sebagai tamu kehormatan oleh raja, bahkan dibuatkan satu ruangan yang memiliki pemandangan laut. Saking senangnya, Gulliver pun jadi berbohong. Dia berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang presiden dari suatu negara dan terdampar ke negara ini karena kapal yang tenggelam. Para masyarakat pun terharu dan mengagumi Gulliver, kecuali Jenderal Edward. Hingga suatu hari, Jenderal Edward menemukan bekas kapal yang pernah digunakan oleh Gulliver dan menemukan ponsel milik Gulliver. Ponsel milik Gulliver yang tiba-tiba saja berbunyi membuat Gulliver panik. Ternyata Gulliver dihubungi oleh rekan kerjanya. Rekan kerjanya mengatakan bahwa artikel yang dibuat Gulliver diketahui adalah hasil plagiasi. Bahkan Gulliver pun dikatakan sebagai pembohong. Gulliver yang sedih pun memutuskan untuk tidak kembali ke tempatnya dan menetap di negara kecil ini. Raja dengan sangat senang hati menerima keputusannya, bahkan menaikkan pangkatnya menjadi jenderal. Dan kemudian Jenderal Edward diturunkan pangkatnya menjadi wakil jenderal. Hal ini membuat Edward menjadi benci dan dengki. Tiba-tiba suatu hari negara ini diserang oleh musuh berpakaian merah. Gulliver pun memberanikan diri dan menggunakan badannya untuk melindungi negara ini. Alangkah terkejutnya Gulliver karena peluru meriam yang ditembakkan oleh para musuh memantul ketika terkena badannya. Apakah mungkin Gulliver sudah menjadi seperti dewa di negara ini? Pada akhirnya negara ini pun berhasil dilindungi dari peluru meriam karena Gulliver. Setelah berganti hari, tiba-tiba saja di alun-alun kerajaan ditemukan suatu benda berbentuk seperti telur yang terbuat dari besi. Kemudian telur ini berubah bentuknya menjadi robot dan berukuran hampir sebesar Gulliver. Gulliver pun mencoba melawan robot ini dengan mendorongnya, tapi tidak ada hasilnya. Bahkan robot ini berhasil mengangkat Gulliver dengan menarik celananya dan membuat Gulliver menyerah. Gulliver yang panik pun mengakui kesalahannya bahwa dia telah berbohong kepada para masyarakat. Pada akhirnya kerajaan kecil ini pun kalah dan berhasil diduduki oleh para musuh berpakaian merah. Dan kemudian Gulliver pun diusir ke suatu daerah yang tidak diketahui. Saat berada di pulau yang tidak diketahui ini, tiba-tiba saja Gulliver ditangkap dengan menggunakan toples. Saat terbangun, Gulliver sudah menggunakan pakaian seperti seorang tuan putri dan dipakaikan popok. Kemudian seorang perempuan kecil mulai muncul di hadapan Gulliver dan mengurusnya seperti layaknya seorang bayi. Dan jika Gulliver tidak menuruti anak perempuan ini, maka dia akan mendapatkan balasannya. Suatu hari tiba-tiba masyarakat dari kerajaan kecil itu berhasil masuk ke pulau ini. Manusia mini yang berhasil bertemu dengan Gulliver mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang berukuran seperti Gulliver datang ke negara mereka. Bisa saja perempuan ini adalah pasangan Gulliver. Setelah mendengar hal itu, Gulliver pun akhirnya mencuri parasut dan mencoba untuk melepaskan diri dari pulau ini. Gulliver yang berhasil tiba di kerajaan kecil itu akhirnya masuk ke dalam gua tempat raja, ratu, dan juga perempuan itu disekap. Kemudian pada akhirnya Gulliver memutuskan untuk kembali membantu para masyarakat mini melawan para pasukan merah. Gulliver pun bertarung dengan monster merah tersebut, namun pada awalnya dia akan kalah. Karena robot ini berukuran besar dan juga memiliki aliran listrik yang dapat menyetrup Gulliver. Saat pertarungan sedang kritis, tiba-tiba saja seorang manusia mini berhasil masuk ke dalam robot tersebut. Manusia mini ini pun mencabut kabel tenaga dari robot ini dan menyebabkan aliran listrik terhenti. Dan pada saat itulah Gulliver berhasil melawan robot tersebut dan membuat robot itu kalah. Akhirnya para manusia mini dan juga lawannya memutuskan untuk berdamai dan hidup berdampingan. Lalu bagaimana masa depan Gulliver? Apakah dia akan tetap menjadi manusia penakut?